Acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh Al Mukarram Al Ustadz Sanurbi Eski sekaligus doa. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa syafi'an lil muzlimin sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santriwati, santriwan, santriwati, para yatama, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, sahibul bait, ibu kita Al Mukarram Al Ustadz Abah Rabiul Kamil, dan juga para sahabat segenap, orang-orang tua kita yang ada di depan kita semuanya ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya pada malam kali ini, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan cucuran rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai hal yang sekarang kita kerjakan. Yang pertama, kita baca Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan nama-nama Nabi, disebutkan nama-nama orang solihin, tanzilur rahmah. Apalagi yang disebutkan adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga sekarang ini kita laksanakan santunan juga apa dan anak yatama, santunan yatama, para anak-anak yatim. Ini adalah yang diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disebab mereka. Karena kalau seandainya kata Nabi ada anak yatim yang masih menangis, arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu goncang. Aras Allah itu goncang. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa arasku goncang? Wahai malaikat, coba kamu periksa di muka bumi ini. Ini ada apa kira-kira? Dilihat oleh malaikat, hakikatnya Allah tahu. Dilihat oleh malaikat, ya Allah ada anak kecil nangis. Siapa itu? Coba lihat. Yatama, ya Allah, anak-anak yatim. Itu anak yatim masih menangis. Pantas kalau gitu. Nangisnya anak yatim menyebabkan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu goncang. Makanya untuk meredami kegoncangan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita malam Kamis hari ini kita ikut meredamkan kegoncangan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang ini tanggal berapa nih? Hah? Oh, 17, mau tangan abis gajian. Tanggal berapa kira-kira? Bulan Muharramnya tanggal berapa? Kagak ada yang ingat. Tanggal 18. Tanggal berapa coba? Ada yang ingat nggak? Bu, ada yang ingat nggak tanggal berapa sekarang? Bulan Muharram tanggal berapa? Lupa ya? Mau puasa bagaimana ini? Diundur lagi puasa dong. Hah? Sekarang ini udah tanggal 26. Tanggal 26 bulan Jumadil Akhir. Bulannya doang ingat, nggak apa-apa. Yang penting ingat Jumadil Akhir. Habis Jumadil Akhir, terus apa lagi? Rajab.
Habis Rajab, Sya'ban. Habis Sya'ban, tinggal 1,5 bulan lagi. Ini bulan Sya'ban, besok bulan Rajab, bulan Sya'ban, Ramadan, 2 bulan lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bertemu lagi di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal. Bisa puasa lagi, bisa tadarus lagi, asal jangan bisa makan masang petasan lagi. Ada yang masih masang petasan? Anak-anak kecil masih ada masang petasan nggak? Nah, itu yang nggak boleh. Atau kadang-kadang kakak atau orang-orang tua kamu lagi sholat di masjid, lagi terawih, kamu pasang petasan. Ada nggak? Kaget sampai imamnya baca salah. Mestinya dibaca li ila fi Quraisy, tahu ara'aita lina atoin aja udah. Udah mau selesai, ditanya, emang apa salah, Ustaz? Iya, tadi di petasan. Nah, gara-gara petasan jadi imam lupa baca surah. Nah, makanya jangan masang petasan. Apalagi masang petasannya di dekat masjid atau di dekat musola, yang menyebabkan orang terganggu daripada sholat mereka. Nah, ini paham tuh ya? Jadi nanti bulan puasa jangan masang petasan. Setuju nggak? Janji nih. Anak-anak pajajaran kalau sana ada yang masang petasan, ntar abah kami langsung ambil tarik. Mau nggak? Mau nggak? Nah, makanya jangan masang petasan. Alhamdulillah. Siap nih? Siap? Siap. Persiapin diri kita. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita juga sudah baca Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cerita-cerita tentang Rasul nggak ada habis-habisnya. Kisah-kisah Rasul yang dikisahkan oleh ulama-ulama kita, orang ustaz-ustaz kita, oleh mubalik-mubalik kita, nggak ada selesainya. Kenapa? Nabi dari akhir sampai akhir nanti, dari dunia sampai akhir nanti, ini Nabi ini nggak akan selesai kisah daripada cerita Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sangat indah dan sangat banyaknya kisah-kisah yang diceritakan. Bahkan akhlaknya Nabi aja, karena khuluquhul Quran. Nabi Muhammad akhlaknya itu adalah Al-Quranul Karim. Jadi siapa yang sanggup sampai sekarang membahas Al-Quran? Gak ada yang sanggup. Sampai sekarang ini orang gak ada yang sanggup untuk membahas Al-Quranul Karim. Belum tuntas mereka. Para mufassirin belum tuntas juga. Kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan sampai sekarang perkembangan zamannya juga nggak tuntas dikisahkan di dalam Al-Quran. Al-Quran sudah sempurna, tapi untuk menafsirkan Al-Quran tersebut sampai sekarang Al-Quran belum sampai tuntas ditafsirkan. Ini artinya apa? Bahwa betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu. Nah, ini kalau cerita tentang Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Coba, betapa indahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Gantengnya luar biasa. Ada nggak di sini yang ganteng? Dani ganteng. Semuanya nih anak-anak ganteng semua. Ganteng nggak? Ganteng nggak? Ganteng. Ini gantengnya kita ini, gantengnya adik-adik ini nih, dapat sirnya dari Nabi Muhammad SAW. Dapat sirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau Nabi datang di rumah, datang sebuah rumah, ini orang yang di rumah itu nggak perlu pakai lampu. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila surji. Setiap rumah yang didatangi oleh Nabi, setiap rumah yang didatangi oleh Nabi ini, rumah itu nggak perlu pakai lampu. Kenapa nggak perlu pakai lampu? Karena Nabi wajahnya udah terang, bercahaya. Dia udah bercahaya seperti begini lampu. Ini lampu-lampu semua nih cahayanya dapat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan jadi indah. Nah, pernah suatu ketika
Sayyidatina Aisyah. Tahu Sayyidatina Aisyah? Siapa Siti Aisyah? Hah? Siti Aisyah siapa? Siapa yang kenal? Siti Aisyah itu siapa? Kan sering dinyanyiin tuh. Siapa istri Siti Aisyah siapa? Dek, siapa istri Siti Aisyah namanya? Siapa itu Siti Aisyah? Istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika beliau lagi nyulam jahit tangan. Itu pas waktu lagi jahit, jarumnya jatuh. Nabi belum masuk. Begitu lagi nyari-nyari Siti Aisyah di bawah nih jarum, udah gelap, waktunya udah gelap, udah nggak kelihatan lagi. Tapi begitu Nabi masuk, kelihatan tuh jarumnya ada. Oh, ada. Berarti Nabi membawa cahaya di dalam rumah tersebut. Dan itulah kelebihannya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada cerita begini kan. Dulu ada kisahnya Nabi Yusuf diuber-uber sama siapa? Dikejar-kejar sama siapa Nabi Yusuf? Hah? Pernah tahu nggak? Sama siapa dikejar-kejar Nabi Yusuf? Bukan dikejar-kejar mau ditangkap, mau dicintain. Sama siapa? Siti Zulaiha. Tuh, tahu ini. Nabi Yusuf pernah dikejar-kejar oleh Siti Zulaiha. Siti Zulaiha itu karena saking cintanya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, sampai nggak kebendung tuh. Tahu kebendung? Nggak sampai kejaga, nggak bisa kejaga tuh Siti Zulaiha. Ingin hasratnya disampaikan juga. Akhirnya ditutup tuh, dipancing Nabi Yusuf masuk ke kamarnya. Masuk ke dikunci pintu. Nabi Yusuf menolak. Kan ada kisah begitu tuh, cerita begitu. Karena Siti Zulaiha ini tertarik kepada Nabi Yusuf karena apa? Hah? Ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, dalam kisah Nabi Muhammad, kira-kira ada nggak pernah Nabi Muhammad dikejar-kejar orang perempuan? Ada nggak? Hah? Nabi Muhammad dalam kisahnya nggak pernah dikejar-kejar oleh orang perempuan. Yang sama pengen cintanya kepada Nabi Muhammad nggak pernah dikejar. Lalu kalau gitu, Nabi kita kalah gantengnya dong sama Nabi Yusuf. Begitu nggak? Hah? Kenapa sebabnya? Kok Nabi Muhammad nggak pernah dikejar-kejar sama perempuan? Sedangkan Nabi Yusuf dikejar-kejar perempuan. Kalau gitu Nabi Muhammad kalah gantengnya dong sama Nabi Yusuf. Nah, lu kita bagaimana jawabnya kalau gitu? Hah? Gimana kalau gitu? Perlu kita ketahui bahwa gantengnya Nabi Yusuf itu, tampannya Nabi Yusuf itu dapatnya dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Tuh dipahami itu? Paham nggak? Jadi gantengnya Nabi Yusuf dapatnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sampai kisahnya dapat dikejar-kejar oleh perempuan karena Nabi Yusuf cuma dapatnya itu ketampanan. Nabi Yusuf punya ketampanan. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada sama Nabi kita itu adalah sebagai harismatik kalau sekarang. Namanya harismatik. Kalau bahasa Arabnya itu jalali. Kalau Nabi Yusuf punya jamali, ketampanan aja. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad punya jalali. Jalali itu harismatik. Bahkan orang kalau jangankan buat bercinta dengan Nabi, orang ngelihat Nabi Muhammad aja nunduk. Kenapa? Karena rasa malu. Karena rasa gak enak melihat Nabi Muhammad. Malu melihat Nabi Muhammad, harusnya ngerunduk. Kayak dulu kita ngaji nih, orang-orang tua kita. Abah Kamil dulu kan ngaji masa kecil. Kalau ketemu dulu di sini ada Kong Haji Kaimin, almarhum Haji Kaimin. Haji Kaimin dulu kita lagi main bola sama-sama tuh di bawah pohon sawo di lapangan. Ngelihat Haji Kaimin kabur semua buru-buru. Itu karena apa tuh? Karena ada harismatiknya dia. Almarhum itu almarhumullah punya harismatik.
Lah sama juga kita dulu. Abah Kamil dulu ngeliat gurunya, kira-kira berani nggak? Nggak, kabur. Paling anak sekarang doang ngeliat gurunya, mau kemana Pak Guru? Dan yang sampai cium tangan itu dia jauh, kadang-kadang kaburnya begitu jauh. Kaburnya jauh dah. Kalau orang dulu, kalau orang sekarang, kalau orang dulu tuh minggir, kabur dia karena takut melihat gurunya. Itu kenapa tuh? Karena karismatik seorang guru luar biasa. Nah, itulah yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi jangankan orang buat bercinta dengan Nabi, buat melihatnya aja, memandangnya aja rasa malu, nggak enak. Pernah suatu ketika Siti Aisyah juga ceritakan kepada orang lain, saya nih di rumah tiap hari bersama Nabi, saya tidur dengan Nabi, saya ngelayanin Nabi, beri makannya, buat ngasih makan juga Nabi. Tapi kata Siti Aisyah, saya nggak pernah puas ngelihat wajahnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Padahal suaminya sendiri. Kenapa Siti Aisyah nggak pernah puas ngelihat Nabi? Karena kalau dilihatin nama Nabi, Siti Aisyah lagi ngeliatin Nabi, Nabi ngeliatin lagi Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah merunduk malu. Ada nggak kira-kira yang di sini nih, ibu-ibunya mana? Kira-kira ibu-ibunya dulu kalau ngeliatin suaminya sampai bosan apa kagak? Waktu masih ada. Bosan mulu tuh yang ada. Kalau bosan rasanya udah pengen enak aja, udah enak ya. Tuh, udah nyelam katanya tuh. Kelebihan itu menyelam di depan tuh. Tuh kalau Siti Aisyah bukan karena apa? Karena merasa malu. Malu melihat Nabi, malu. Jadi Siti pengen mandang gitu. Nah kalau gitu mah rasanya mandang-mandang suami kita udah jauh banget sih ya. Oh, ya, udah jauh banget sih kalau ngeliat suami gitu. Suami lagi makan kita perhatiin gitu. Kita liatin matanya, sayupnya gitu. Ada nggak yang kira-kira yang gitu tuh? Nah, alhamdulillah. Abah Kamil katanya istrinya begitu. Saya mau cerita dulu dah, ya. Ada seorang yang kata Nabi masuk surganya paling duluan. Pernah suatu ketika Siti Fatimah, ini kan cerita masalah Nabi Muhammad SAW. Siti Fatimah nanya sama abahnya, siapa abahnya Siti Fatimah? Hah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ditanya oleh Siti Fatimah, wahai abah, kira-kira perempuan mana, siapa yang perempuan ini masuk surganya paling dulu? Kata Nabi, yang paling masuk surga duluan adalah seorang wanita di antara kalian nih, orang wanita adalah, kata Nabi, Ummu Muti'ah. Siapa namanya? Ummu Muti'ah. Ummu Muti'ah ini masuk surganya paling dulu. Nih biarin dah anak-anak gak apa-apa, dikit-dikit dulu ya. Biarin dia istirahat dulu dah. Ini buat bapak-bapak dulu sama ibu-ibu. Ummu Muti'ah. Nah, Siti Fatimah pengen tahu apa sih yang dikerjain sama Muti'ah. Kok sampai kata abah bilang nih masuk surganya paling duluan. Dia datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fatimah katanya. Nah, Siti Fatimah pengen tahu yang dikerjakan oleh Ummu Muti'ah. Sampai pengen tahunya, dia datang ke rumahnya. Siapa di luar? Saya Siti Fatimah, putri Nabi SAW. Kata Ummu Muti'ah, maaf, sekarang saya belum dapat izin dari suami saya buat nerima tamu. Saya kan perempuan katanya. Walaupun perempuan, saya belum dapat izin, saya belum minta izin sama suami saya buat nerima tamu seorang perempuan juga. Akhirnya dia gagal. Siti Fatimah pulang. Baik dah kalau gitu besok aja ya, saya minta izin dulu sama suami saya, minta izin buat nerima engkau sebagai tamu saya. Pulang lagi tuh Siti Fatimah, jadi nggak jadi namu. Balik lagi, pas balik besoknya pengen tahu juga, pengen balik lagi dia ngajak. Akhirnya kan kalau orang tua, seorang ibu kalau pengen keluar kan, yang pengen anaknya pengen ngapain kira-kira? Pengen ngikut.
Ma mau kemana ma? Kata Siti Fatimah, diam lu sini. Gua mau ke rumah Ummu Mutiah. Gua mau ke rumah Ummu. Ma ikut dong, kata Siti Nasa. Pengen ngikut juga nih. Akhirnya kata Siti Fatimah, udah kalau gitu ngikut dah bareng-bareng. Berdua, begitu datang berdua sampai rumah Ummu Mutiah, ketemu, ditok-tok lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo Fatimah, silakan, kamu udah boleh masuk karena saya dapat izin dari suami saya. Kemarin saya minta izin bahwa engkau diterima sebagai tamu saya. Tapi saya bawa anak ini. Siapa? Saya bawa Hasan. Oh, kata Ummu Mutiah, maaf aja dah, maaf. Balik lagi sekarang. Saya minta izin dulu sama suami saya bahwa besok saya minta izin engkau sama putra. Engkau datang kemari namanya Hasan. Nggak jadi lagi. Balik aja lagi tuh. Pas dibilang begitu, Siti Fatimah langsung ngurutu kan? Nah, kalau kita mau ngurutu itu, brengsek banget nih orang. Udah datang dari jauh-jauh, kan gitu. Akhirnya nggak jadi. Balik lagi. Kedua kalinya, kan adiknya ada. Siapa lagi tuh? Habis Hasan, Husain lagi. Pengen ngikut juga kan, lihat abangnya diajak sama emaknya, pengen ikut. Akhirnya jalan aja lagi pak. Berdua dia ngikut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Fatimah. Oh alhamdulillah sekarang udah boleh masuk sama suami saya, boleh masuk. Nah sekarang saya bawa Husain lagi. Oh maaf, kalau gitu minta izin dulu dah saya, besok balik lagi. Akhirnya balik yang ketiga kalinya baru datang, boleh diterima. Ternyata pekerjaan Ummu Mutiah setiap hari ngapain? Setiap hari pas dilihat oleh Siti Fatimah, udah dandannya udah cakep. Dandannya udah cakep, minyak wangi. Ditanya sama Siti Fatimah, "Wahai Ummu Mutiah, kamu mau ngapain ini?" "Oh kondangan." "Bukan, lu kagak tahu suami gua sebentar lagi pulang nih, jadi pakaian minyak wangi." Kalau ibu-ibu kira-kira pakai minyak wangi mau kemana bu? Nah, pas banget tuh. Kalau nungguin suami kira-kira ada nggak yang pakai minyak wangi? Pakai minyak jelantah kali, habis goreng. Ada lagi minyak balsam tuh. Ada lagi GPU. Nah GPU udah tuh benar. Suaminya pulang kira-kira nyiumnya bau wangi apa GPU? Udah GPU kagak enak-enaknya itu. Kalau si Ummu Mutiah ini pakai minyak wangi, masya Allah, pantas katanya begitu. Dan akhirnya singkat cerita, dibawa dah tuh Siti Fatimah ke tempat makan. Udah disiapin hidangan makanan, disiapin samping kanannya ada lap. Lap kalau seandainya keringetan nih suaminya. Nah kalau yang sampingnya lagi ada dikasih oleh Ummu Mutiah, disiapin cambuk. Tahu cambuk? Pecut. Wow, cambuk pecut. Ini cepet pecut ini mau ngapain cambuk nih? Kata Ummu Mutiah, "Ini buat apaan wahai Ummu Mutiah?" Kata Siti Fatimah, ditanya, "Ini buat apaan?" Yang lap ini, yang lap ini anduk aku siapkan kalau seandainya suamiku makan, nanti seandainya dia keringetan aku lapin tuh. Dilapin suami. Yang gede-gede, yang udah yang nanti anak-anak kita yang baru gede, udah gede itu nanti gitu nanti. Kalau kira-kira nih ibu-ibunya masih ada nggak suaminya bu? Udah nggak ada kali ya? Jangan nyari lagi ya. Oh, udah agak pengen. Udah terlambat gitu umpamanya. Ya buat cucu, anak cucu dah. Ya. Nah sampai begitunya. Ini kan cerita kisah tentang orang yang taat sama Rasulullah. Nah, cambuk ini disiapin katanya, kalau suami saya ngerasa keasinan, silakan aja deh cambuk pecut saya. Begitu. Ada apakah nggak kira-kira tuh? Di Cipulir ada nggak kira-kira begitu? Nggak ada susah dicari gitu. Nah, ini kisah yang baik buat kita. Nah, buat anak-anak kita, terus dalam kebaikan buat orang tua kalian. Ya, karena kata Nabi SAW, "Inna a'malal ahya'i tu'radu ala asyairatihim." Sesungguhnya amalan orang-orang yang hidup itu melewati tempat orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara keluarga mereka.
wa abaihim, dan amalan-amalan juga itu lewat di depan orang tuanya yang udah meninggal dunia, bapaknya. Seandainya, kata di dalam hadis tersebut, kalau seandainya amal-amalan mereka baik, bapak-bapaknya mengucap alhamdulillahirabbil alamin, anak gua berbuat baik, anak gua pada ngaji. Ini anak-anak pada ngaji gak? Dek, pada ngaji gak? Ngajinya di mana? Rasid yang udah gede-gede Bang Kota ini. Ada ini pada ngaji nggak? Ada. Di mana majelisnya? Ntar dicek satu-satu sama ABK. Nah, kalau nggak ngaji berarti masih bohong. Ngaji nggak? Udah baca Iqra berapa? 2. Iqra 2. Ada yang udah Al-Quran? Udah yang udah hatam Al-Quran? Udah? Yang gede maknya jawab itu mah. Nih, adik-adik udah ada yang hatam Al-Quran? Belum? Emang apa belum hatam? Sebentar lagi. Main mulu. Nah, ketahuan belum hatam Al-Quran karena main mulu. Ada yang belum baca Al-Quran? Masih Iqra 3. Siapa Iqra 3? Iqra 4. Kagak ada juga Iqra 3. Iqra 4. Udah Iqra 4? Ada Iqra 4. Tapi Iqra 4 ngaji gak? Nah, nggak ngaji juga. Nanti mau diperiksa sama ABK. Yang nggak ngaji berarti nilainya dikurangin. Mau nggak? Makanya ngaji. Di mana di tempat kalian majlis ngaji. Kebetulan kalau Ar-Rasyid ada majlis, di sana anak yatim bebas. Kamu manfaatin yang begitu. Kalau nggak dimanfaatin, kesian orang tua. Orang tua kamu, kalau kamu nggak ngaji, nanti orang tua kamu sedih di alam barzah, di alam kubur. Kesian orang tua kamu, bapak kamu kesian. Ini kadang-kadang ibunya juga sih nggak nyuruh. Bu, nyuruh nggak? Nyuruh-nyuruh doang. Udah ngaji sono, ibunya nonton TV. Nyuruh nggak? Kalau nggak nyuruh, nanti tanggung jawab ibu juga di akhirat, di alam barzah. Sama juga tuh. Jangan mikirnya nggak tanggung jawab nanti di alam barzah. Ibu yang nggak nyuruh nanti buat anak ngaji, anak-anak nggak bisa baca Al-Quran, salahnya ibu, nanti ibu dituntut di yaumil kiamah. Nah, makanya suruh ngaji. Kalau seandainya anak-anak bisa baca Al-Quran kan enak. Nanti pahalanya buat siapa itu? Buat ibu juga, buat almarhum yang sudah meninggal dunia. Mereka sedang nunggu doanya. Tu'radu alayya a'malakum, diperlihatkan semua amal-amalan anak-anak ibu kepada bapaknya. Kalau seandainya orang tua mendapatkan anaknya amalan pada ngaji, pada sholat, kata orang tua yang di alam barzah, alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya dilihat anaknya pada main mulu, kagak ngaji, orang tuanya sedih. Kata orang tuanya, ya Allah jangan matiin dulu dia, ya Allah jangan matiin dulu dia, panjangkan umurnya biar dia bisa baca Al-Quran dulu ya Allah. Tuh permintaan orang tua yang sudah meninggal. Kesian gak sama orang tua? Kesian gak sama bapak? Kalau kesian ngaji jangan tinggal. Harus ngaji, jangan nggak ngaji dong, ya. Kesian orang tua yang udah nggak pada ngaji. Nih siapa? Aurel nggak ngaji juga. Ngaji nggak? Di mana? Orang Jannah masih ada, masih ngaji. Alhamdulillah. Ngaji dimanapun kalian ngaji, biasanya banyak majelis tersebut yang nggak usah pakai bayar, nggak usah pakai ngapain lagi, yang penting kamu datang. Paham tuh ya? Yang penting kamu ngaji rajin. Kalau ngaji rajin, berarti nanti kalian sayang sama orang tua. Insya Allah bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya robbal. Jangan lupa nih, janji mau ngaji? Janji. Nanti diperiksa satu-satu sama Abah Kamil. Ya, periksa mau nggak? Ya, baca Al-Quran satu-satu, kira-kira siapa yang bisa, siapa yang nggak ketahuan. Kalau yang nggak bisa, berarti dia nggak ngaji. Nah, ya, paham nggak? Mudah-mudahan
mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Usikum nafsi bi taqwallah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dalam panjangnya umur kita dalam sehat walafiat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Yayasan Pajajaran ini yang dibawa oleh naungan guru kita Abah Rafiul Kamil, insya Allah beliau juga dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa membimbing kita selalu, sehingga bisa menyantuni kalian. Semuanya ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, didapatkan untuk lillahi taala. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, keluarga juga dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, selalu menjadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Kalaupun kita diambil oleh Allah, kita minta kepada Allah matinya kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرامات الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم يا دافع البلاء يا الله، اللهم يا دافع البلاء يا رحمن، اللهم يا دافع البلاء يا رحيم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.